yang mendambang Kau berfirman mengarahkan arahmu, hati dan seluruh indera hingga kau yang di dunia kau dekatkan para surga. Percaya Roh Kudus kami dalam kegelapan, tiada resanamu, akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan dapat memenuhi panggilan-Mu untuk merayakan hidup kami lewat ibadah hari ini. Kami sungguh bersyukur lagi ya Tuhan bila pertolongan-Mu nyata dan sempurna, menuntun dan menjagai, memelihara dan memberkati seluruh perjalanan hidup kami di hari-hari yang sudah kami lalui. Dan nanti kami akan ada di dalam realitas kehidupan kami setelah beribadah kepadamu. Adalah menjadi kebahagiaan tersendiri bila saatnya Tuhan sedang mengisi kembali kehidupan iman percaya kami di dalam kebenaran firman-Mu. Jamah dan pulihkan kami seluruhnya supaya memaknai peribadatan ini, perjumpaan ini, sehingga dengan makna yang tepat dan yang benar kami diteguhkan ke dalam kebenaran firman-Mu dan diutus ke tengah-tengah dunia untuk memberlakukan firman itu menjadi rema yang membuat banyak jiwa, banyak orang bersyukur kepadamu dan tertarik menjadi percaya kepadamu. Oleh karena kesediaan kami memberitakan, menyebarluaskan isi hati Tuhan kepada semua makhluk, terkhusus kepada sesama kami manusia. Berfirmanlah kepada kami di sini, karena kami telah sedia untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita persiapkan Mazmur 133 sebagai pembacaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kalau sudah tersedia katakan amin. Marilah kita berdiri menerima kebenaran firman Tuhan ini yang akan kita bacakan secara bersama-sama, secara keseluruhan dari Mazmur 133
dengan judul pasalnya persaudaraan yang rukun. Kita mulai 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya percaya dan sangat meyakini bahwa setiap kita ada di dalam rumah Tuhan, semua kita berusaha dan semua berlomba-lomba untuk memberikan hati yang fokus kepada Tuhan. Oleh karena itu, banyak tantangan yang membuat peribadatan kita, perjumpaan kita kepada Tuhan mengalami stagnasi, mengalami berbagai tantangan. Oleh karena kita tidak mau fokus kepada, kita tidak berjam-jam berjumpa dengan Tuhan. Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi kita secara waktu yang terbatas dan sedikit. Karena soal nanti, soal masa yang akan datang bukan ditentukan durasi lamanya kita beribadah kepada Tuhan, tapi ditentukan oleh kesungguhan kita menggunakan durasi itu menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Dalam hal ini Bapak Ibu setujukah? Setuju. Terima kasih. Ada kebenaran yang selama ini sudah menjadi substansi yang sangat mendasar di dalam hierarki kenegaraan kita. Tapi kebenaran itu sengaja mungkin dirusak. Tapi yang lebih banyak ialah kebenaran itu diabaikan, dialaikan. Contoh, grassroots, akar rumput itu disebut dengan RW, RT. Itu yang paling rendah. Kecamatan, kelurahan, RW, RT. Setiap R itu singkatan dari rukun. Rukun warga, RW, RT, rukun tetangga. Tapi lihat Bapak Ibu, di mana kebenaran ini menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Lihat pilkada, lihat pilpres, semua diobok-obok.
lihat demo. Artinya bobot kapasitas dari kata rukun dalam dimensi tertentu sangat dibiarkan tanpa ada tempat dan posisinya. Hari ini kita mau mengerti lagi kata rukun. Tema khotbah kita bisa terbaca nggak? Apa karena kabur ya Bapak Ibu ya? Tema khotbah kita tidak lagi cekcok, tetapi hidup rukun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap pendeta, mungkin saya mewakili saja, kalau mau menggembalakan pemuda dan pemudi yang mau menikah, selalu mereka mengatakan dalam jawaban, mengapa kamu mau menikah? Jawabnya tahu Bapak, jawabnya selalu dibilang begini, kami sudah cocok Pak. Itulah jawaban. Jawaban yang membuat penggembalaan sampai dengan pernikahan dapat dilangsungkan dalam sebuah gereja dengan strata nilai kekudusan. Namun, perhatikan baik-baik. Kata cocok itu setelah menjalani kehidupan bahtera rumah tangga Kristiani berubah. Bukan lagi cocok, tapi cekcok. Coba. Ngomongnya di depan cocok. Tapi setelah menjalani cekcok. Bapak Ibu, tidak ada alat pengukur betapa kerugian ditimbulkan oleh cekcok itu. Tidak dapat diakumulasikan. Tapi walaupun tidak dapat diakumulasikan dan dijumlahkan, sakitnya sampai di mana? Sampai di sini kata si Citata itu. Sakitnya tuh sampai di ditonjok begitu. Sakit memang. Kalau sudah cekcok Bapak Ibu, sakit sekali. Kau saja jauh-jauh. Istri yang sudah capek belanja ke pasar, kemudian memasak, membersihkan ruangan, mengajak makan suami dan keluarga, tapi posisi cekcok. Makan enggak? Enggak makan. Ayo makan Pak. Pakai wajah yang serem. Yang lapar siapa? Yang menjawab itu. Yang sakit siapa? Yang menjawab itu. Tidak bisa akumulasinya diukur, tapi rasanya kalau cekcok itu sangat menjadikan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini sangat spesial bagi kita. Kenapa saya katakan sangat spesial? Presiden kita, Presiden NKRI, memberi penghargaan kepada 2 anggota MPR yang selama ini bukan main berisiknya, bukan main ributnya, bukan main sakitnya. Seluruh ucapannya, hinaannya, kalimat-kalimat yang dipublis dari mereka sangat bisa orang yang punya suami, yaitu para istri yang mendengarnya, bisa sakit hati berlebihan. Tapi di istana negara, dari sekian banyak orang yang menerima penghargaan, 2 orang itu dengan inisial F ya, F, menerima
satu kehormatan dari kepala negara. Sementara perlakuan mereka secara politis dengan kepentingan-kepentingan golongan dan partai sangat merusak tatanan kehidupan sosial. Tapi Presiden bilang, inilah Indonesia dan demokrasinya. Seorang yang tersakiti mementingkan kerukunan daripada cekcok berlama-lama. Bapak Ibu, beberapa jam tadi malam saya itu berdoa kepada Tuhan, bertanya, Tuhan, bolehkah saya khotbahkan soal perbuatan dari presiden ini? Kalau dari segi kemanusiaan Bapak Ibu, dari segi kepribadian nggak bisa diterima hinaan-hinaan mereka, nggak bisa. Berbagai hujatan, berbagai foto-foto yang begitu menjelekkan, menghancurkan beliau. Semua warga Indonesia yang 267 juta bisa melihat. Tapi kemarin dia mengalungkan, saya sendiri dapat YouTube-nya, videonya. Saya justru sampai di titik ini. Tuhan, kami orang Kristen, orang yang percaya kepadamu, kok nggak mau hidup rukun? Kok cekcok menjadi sebuah pilihan? Bapak Ibu, malu nggak kita? Orang yang tidak satu Alkitab dengan kita mampu melakukan Alkitab. Sungguh alangkah indahnya bila kita bersaudara duduk rukun. Kok agama lain mempraktekkan itu? Kok kita memilih idealisme kita, memilih kebenaran kita, memilih kearogansian kita? Sampai banyak orang seiman kita bilang begini, daripada begini lebih baik gini. Itu nyata di mana? Dalam persaudaraan dia dalam rumah tangga, kakak beradik satu darah satu daging dengan keluarga. Kakak tertua, tengah, bungsu tidak bisa duduk bersama dengan rukun. Dapat firman dari gereja, dapat nasihat dari orang-orang yang penting, tapi tidak bisa rukun. Ngeri. Gereja. Tadi saya katakan di dalam keluarga. Jangankan dulu gereja, suami istri. Rukunnya dalam 30 hari mungkin hanya 2 hari atau 4 hari rukun. Itu pun setelah gajian. Saya sudah gak gajian, saya udah cekcok lagi. Sudah aku gak kasih dalam Tuhan. Gereja yang terdiri dari komisi-komisi, kategorial, non kategorial, bersaing. Kenapa bersaing? Ini dilakukan, program ini dilakukan oleh komisi A, komisi B nggak mau kalah, saya mau melakukan ini. Tujuan bikin program bukan bersaing, tapi meningkatkan nilai kerukunan, nilai persaudaraan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pengurus-pengurus apalagi kalau rapat ya, waduh, datang dengan damai, tapi pulang dengan apa? Pulang dengan kecewa, pulang dengan sakit hati, pulang dengan angkat hidung. Kenapa dia? Ide saya jadi gini. Sudah aku kasih dalam Tuhan. Di mana nilai dari kerukunan? Justru saya mau katakan begini. Dia bacaan kita ini mempergunakan ada nama Harun. Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka kitab Keluaran pasal 7. Kita belajar dari firman Tuhan. Lihat, Keluaran pasal 7
ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Saya baca, Bapak Ibu mengikutinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pemimpin itu adik, namanya Musa, pengganti Allah di Mesir. Harun sebagai anak sulung 3 tahun lebih tua dari Musa. Dia tidak mau cekcok dengan Tuhan. Harun bisa berkata begini, kan sudah diangkat jadi wakilnya Tuhan di sana. Kenapa saya dilibatkan? Bisa. Bisa. Harun bisa bilang begini, apa pantas adik menjadi wakilmu di sana sementara saya adalah yang paling sulung? Bisa. Bisa. Dilakukan enggak? Enggak. Kenapa enggak dilakukan? Kepentingan bangsa harus di atas kepentingan pribadi. Nyambung Bapak Ibu? Nyambung ya? Kerukunan terjadi karena kepentingan pribadi, tidak menjadi headline, tidak didepankan, tapi kepentingan yang lebih besar dan lebih tinggi itu yang diprioritaskan, maka terjadilah kerukunan. Contoh kedua, kita lihat dengan benar dalam bacaan kita, selain nama Harun, disebutkan lagi di situ nama gunung. Gunung Hermon. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Gunung Hermon itu putih seperti gedung gereja kita ini. Putih. Salju. Kelihatan mengkilap. Kelihatan memancarkan. Tapi itu dibawa dalam arah kesombongan. Karena di sekitar Gunung Hermon itu ada lembah yang kering. Pohon-pohon tidak bertumbuh. Lalu bagaimana caranya supaya pohon-pohon di sekitar Gunung Hermon itu bisa mengalami pertumbuhan? Tuhan memerintahkan matahari masuk ke Gunung Hermon, lalu airnya meleleh. Sumber kerukunan Tuhan, itu maksudnya. Jangan kita memilih baik dengan si anu, tapi Tuhan di kantong sebelah, nggak bisa. Kita mau rukun, maka Tuhan yang menjadi substansi utama
di depan. Jangan pakai agenda-agenda lain untuk rukun, seperti yang dilakukan beberapa gereja saat ini. Bapak Ibu, 1 minggu ini saya sungguh repot. Saya katakan sungguh repot. Beberapa teman di gereja-gereja di luar GKO sedang lagi polemik dan sedang konflik karena nanti bulan Oktober ada sidang sinode. Sekarang sudah ada tim S, namanya tim sukses. Terus ada tim P, namanya tim pemenangan. Tapi yang lain dihina, disakiti, calon-calon yang lain dibuat bikin apa gitu ya, diinformasikan dengan berita-berita bohong, berita-berita buruk. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana mungkin sesuatu yang mau diraih dengan baik tapi dicemari, dibuat kotor? Tak mungkin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita nggak tahu oli mesin itu berapa kali disuling ya, oli mesinnya. Tapi tidak pernah oli kotor mengganti oli sebelumnya. Selalu dia apa? Disuling dulu, dijernihkan dulu, dimurnikan. Itu oli buat mesin. Jadi kalau ada sesuatu kegunaan yang lebih besar, prosesnya jangan abal-abal. Jangan seenak jidat gitu. Kalau kita mau melihat hasil yang lebih besar, yang lebih tinggi, harus datang kepada sumbernya, yaitu kepada Tuhan. Gunung Hermon. Lalu diibaratkan seperti bacaan kita mengatakan begini, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Tidak dipakai nama Musa, tapi nama Harun. Karena Harun menjadi juru bicara Allah di mana? Di Mesir. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan membuat sebuah catatan yang penting bagi gereja saat ini. Untuk mendatangkan kerukunan, kadang-kadang tidak harus melalui jalur pendeta. Bisa melalui jalur siapa? Penatua. Kalau tidak ada penatua siapa? Anggota gereja. Lihat Harun. Tapi Harun tidak cekcok dengan Tuhan dan tidak cekcok juga dengan Musa adiknya. Dikatakan tadi dalam Keluaran 7 ayat 6, mereka melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan bagi mereka. Kepentingan Israel keluar dari Mesir adalah lebih utama daripada persoalan pribadi antara kakak adik dari satu bapak, satu ibu. Jemaat Tuhan yang dikasih Kristus, cost atau ongkos nilai dari kerukunan mahal sekali. Mahal sekali. Kan ada kor kita dulu itu lagu, sungguh alangkah baik, alangkah baik, begitu. Itu luar biasa, lagu itu sudah dinyanyikan. Tapi seindah apapun lagu itu dikumandangkan di gereja ini, jemaatnya tetap cekcok, komisinya tetap cekcok, penatuannya tetap cekcok, nggak ada artinya, nggak ada maknanya sekalipun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini, karena besok ada tanggal 17 Agustus, hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kalau kita katakan bebas, bebas dari mana? Hanya dari perbudakan? Tidak hanya dari perbudakan, tapi kita juga harus bebas dari cekcok, perselisihan, pertengkaran, dan kita harus menikmati kebebasan itu untuk meraih satu tujuan yang lebih penting dan yang lebih utama, supaya persekutuan kita menjadi indah dan sangat diberkati oleh Tuhan. Terakhir, ketika manusia memberontak kepada Tuhan, di manakah Tuhan dan di manakah manusia? Manusia ada di jurang kehinaan, perhambaan dosa. Tuhan
sendiri di atas sana, di surganya. Tapi apakah dia selamanya di situ? Dia turba ke bawah, menjadi sama seperti manusia di dalam diri Yesus Kristus, supaya manusia rukun kembali dengan Tuhan. Itulah nilai dari sebuah kerukunan yang diambil dari cinta kasih Tuhan, yang datang ke bumi dan menjadi daging dan lahir seperti manusia. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk cekcok, tidak ada alasan bagi kita untuk berselisih, bertengkar. Tapi kalau rukun, itu berarti kita sampai di dalam satu nilai dari Tuhan yang mengalahkan seluruh bentuk permusuhan dan perselisihan dan percekcokan. Karena kita mau menjadi satu strata, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itulah orang yang rukun dan orang yang bersaudara. Bawa firman Tuhan ini, terapkan dan praktekkan dalam kehidupan pribadi dan bersama. Iblis akan kabur dan iblis akan kucar-kacir, tidak lagi mengganggu kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Kesan 603 bait pertama dan kedua. Berbahagia tiap rumah tangga